Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Kita bertemu dalam persekutuan doa pagi online GKI Gading Indah di hari ini. Hari ini kiranya menjadi hari yang menyenangkan buat kita semua dan kita bangun dengan kekuatan dan semangat yang baru untuk menjalani hari kita. Dan mari pada saat ini kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mengangkat lagu pujian kita, Fajar Menyingsing. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, alam semesta memuji dan memuliakan nama-Mu, menyambut hari yang baru dan siap untuk menjalankan hari ini. Maka demikian juga kami ya Tuhan, kiranya memuji dan memuliakan nama-Mu di pagi hari ini, dan kami siap menjalankan hari ini bersama dengan Engkau. Saat ini kami menyiapkan diri untuk memuji memuliakan nama-Mu melalui lagu-lagu pujian kami, serta mendengarkan firman dan menaikkan doa-doa kami. Tuhan, saat ini bersabdalah kepada setiap kami, sehingga apa yang kami dengar dan renungkan dari firman-Mu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak sekalian, pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 61 ayat 2-4. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh, Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Ibu Bapak, Saudara-saudari, membaca ayat firman Tuhan ini, saya teringat sebuah pengalaman untuk naik ke atas gunung bersama dengan teman-teman bertahun-tahun yang lalu. Perjalanan itu sebenarnya bukanlah sebuah perjalanan yang sulit, tergolong mudah karena gunung yang akan kami daki lebih tergolong bukit. Dia rendah dan perjalanannya tidak sulit. Para pendaki-pendaki muda akan dengan mudahnya untuk naik ke sana. Dan kami berkemah dari sehari sebelumnya
dengan harapan esok pagi bangun subuh-subuh dalam keadaan gelap dan mendaki ke atas bukit tersebut supaya bisa melihat matahari. Nah, demikianlah esokan harinya kami bangun dan bersiap-siap. Namun sepertinya cuaca mendung dan menunjukkan tanda-tanda akan hujan di hari itu. Namun karena kami sudah punya niat, akhirnya tetaplah kami memutuskan untuk berjalan dengan membawa jas hujan dan tentu saja senter karena perjalanan itu masih gelap. Kami mulai kemudian mendaki. Awalnya perjalanan mudah melewati lembah-lembah dan juga ada jejak langkah yang dari para pendaki-pendaki dulu dan jalur yang bisa kami ikuti dengan mudahnya. Kami mendaki sambil bercanda, sambil saling bersenda gurau, bersantai saat itu. Dan kami saling menyoroti langkah kaki teman yang ada di depan kami dengan senter kami, sehingga teman-teman kami yang di depan bisa melihat ke depan dengan lebih jelas. Nah, namun rupanya saat itu hujan rintik-rintik mulai datang. Ketika kira-kira kami sudah setengah mendaki, dan kemudian kami berpikir apakah akan turun saja atau meneruskan untuk mendaki. Dan dengan modal nekat, kami meneruskan untuk mendaki dalam cuaca yang hujan mulai rintik-rintik. Dan kemudian kami mulai lebih berhati-hati karena jalanan mulai licin. Mendekati puncak, hujan menjadi semakin lebih lebat dan jalur kami berjalan mulai dialiri oleh aliran-aliran air dari atas dan kami mesti berhati-hati dengan waspada melihat kemana kami harus melangkah. Syukurlah matahari mulai bersinar sekalipun di tengah cuaca mendung dan hujan pada waktu itu, tapi lumayan memberikan rona-rona terang di mana-mana. Dan demikianlah kami berjalan di dalam cuaca hujan dengan situasi yang sangat menantang tiba-tiba, dan di dalam situasi itu kami menjadi lebih merasa cemas dengan keadaan kami dan rombongan. Kami mulai lebih berhati-hati memperhatikan teman yang di depan dan di belakang, lalu saling mengulurkan tangan untuk saling menolong, menarik maupun mendorong teman-teman kami yang berjalan. Mereka yang lebih kuat berjalan di depan serta di belakang dan beberapa yang lemah berjalan di bagian tengah. Dengan pelan-pelan rombongan kami meneruskan pendakian yang sebentar lagi sampai ke puncak. Dan tibalah kami di puncak. Betapa leganya kami melihat ke sekeliling, kabut semuanya dan cuaca sangat dingin. Tapi kami bisa melihat pohon-pohon di kejauhan yang menyembul di antara kabut mulai terlihat. Dan hujan mulai berhenti. Betapa menyenangkannya berada di tempat itu. Hal yang kemudian menantang adalah bagaimana perjalanan turun dalam kondisi licin, dan ketika turun maka kami harus lebih berhati-hati lagi. Saling memperhatikan, saling menolong, dan terus-menerus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kami, menolong rombongan kami, supaya kami bisa selamat tiba di bawah. Melewati batu-batu yang curam, tanah yang sangat licin karena hujan, dan juga situasi cuaca yang dingin membuat keadaan menjadi sulit. Dan kami terus berdoa sampai kemudian kami tiba di bawah dengan selamat. Mereka yang tiba lebih dahulu memasak mie instan untuk menyambut teman-teman yang datang belakangan. Ibu bapak saudara-saudari yang kasih Tuhan, masih terbayang dengan jelas di pikiran saya, di ingatan saya, betapa perjalanan itu begitu menyenangkan pada awalnya, namun berubah menjadi begitu menakutkan ketika hujan datang, juga ketika kami harus turun dalam keadaan licin dan
suasana yang begitu dingin. Masih teringat di dalam ingatan saya bagaimana kami saling menjaga, saling menolong, saling memperhatikan, saling memegangi satu dengan yang lain supaya kami semua bisa meneruskan perjalanan itu dan tiba dengan selamat di bawah. Ibu, bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, bukankah demikian juga di dalam perjalanan kehidupan kita? Kita mengharapkan bahwa semua dalam hidup kita berjalan dengan menyenangkan, dengan indah, dengan bersantai. Namun, terkadang cuaca berubah dan keadaan yang kita hadapi menjadi tak sama lagi. Kita menghadapi ada banyak tantangan-tantangan yang membuat kita sulit. Dan dalam keadaan itu kita tahu bahwa kita takut dan cemas untuk berjalan sendiri. Sebagai orang beriman, kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menemani kita dalam perjalanan kita. Bahkan Tuhan mengirimkan teman dan sahabat serta keluarga kepada kita, orang-orang yang dapat saling menopang, saling menguatkan di dalam masa-masa tergelap hidup kita sekalipun. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari Mazmur 61 tadi mengungkapkan sebuah Mazmur dari Daud yang berada di dalam pergumulannya. Daud berkata kepada Tuhan, "Tuhan, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu." Bahwa Daud merasa hidupnya begitu jauh dari Tuhan. Bahwa Tuhan jauh di sana dan Daud ada di ujung bumi dan merasakan bahwa ada satu relasi dengan Tuhan yang begitu berjarak. Namun, sekaligus Daud memahami dan meyakini, sekalipun Tuhan ada jauh di sana, sekalipun Tuhan ada di ujung langit dan Dia ada di ujung bumi, tapi Tuhan mendengar doa-doa yang Daud naikkan. Daud mengatakan di dalam ayat yang keempat, "Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku." Telah menjadi tempat perlindunganku. Bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berjalan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ada saatnya dalam kehidupan kita ketika kita merasa letih lesu. Ketika kita merasa lemah dan tak berdaya. Dan pada saat itu kita mau kembali menguatkan hati kita. Dan percaya bahwa Tuhan sumber kekuatan kita. Serta untuk mengingat kembali setiap pertolongan Tuhan di dalam kehidupan yang telah Ia nyatakan kepada kita. Mengingat kembali setiap pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan di dalam segala sesuatunya, dalam jatuh bangun kita sampai hari ini. Dan mengingat kembali pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan yang telah Ia berikan di dalam semua perjalanan hidup kita sampai saat ini. Dan dengan mengingat pertolongan dan penyertaan Tuhan tersebut, kita mau meneruskan perjalanan kita ke depan bersama dengan Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang kekuatannya selalu tepat Ia nyatakan, selalu tepat Ia berikan kepada kita yang memohon pertolongan kepadanya. Saat ini, mari kita mengingat kekuatan-kekuatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan dengan semua hal yang kita ingat itu, kita mau mensyukurinya dan percaya hari ini, hari esok, kekuatan Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Menolong kita melewati segala sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Mari kini kita menaikkan lagu pujian kita
dari Kidung Jemaat 445, harap akan Tuhan, hai jiwaku. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas hari ini yang dapat kami jalani. Dan Tuhan, biarlah kami menjalaninya dengan kekuatan yang berasal dari Engkau. Lindungi kami Tuhan di hari ini. Limpahkanlah kekuatan kepada kami untuk menjalani kehidupan kami dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dalam studi, di dalam keseharian kami. Berikanlah kami kekuatan ya Tuhan pada hari ini untuk menghadapi kondisi kesehatan kami. Berikanlah kami kekuatan ya Tuhan pada hari ini untuk memiliki rencana-rencana kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau yang terus menjaga dan menyertai kami di hari ini dan dalam hari-hari kami ke depan. Sebagaimana Engkau juga setia untuk terus memberikan kami kekuatan di dalam kehidupan ini sampai hari ini. Tuhan, kami menaikkan doa kami di hari ini, membawa setiap kehidupan kami bersama-sama dengan keluarga. Dimanapun keluarga kami berada, baik serumah maupun terpisah oleh jarak dan tempat. Kiranya kami memperoleh kekuatan dan juga penyertaan dari-Mu untuk memiliki kehidupan rumah tangga bersama keluarga kami dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan, berikanlah pertolongan bagi setiap keluarga-keluarga yang sedang mengalami berbagai pergumulan, konflik, maupun juga relasi yang tak baik, agar di dalam kehidupan keluarga, Engkau yang terus kiranya menolong, memberikan jalan keluar dan kembali menguatkan tali kekeluargaan. Kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, untuk persiapan-persiapan kami menjelang Paskah, di dalam perekaman dan persiapan tim-tim digital, biarlah segalanya terus berlangsung dengan baik adanya. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk
Gerejamu GKI Gading Indah dalam peneguhan penatua, dalam periode yang baru, biarlah kiranya segalanya menjadi baik, dan setiap para pelayan-pelayan Tuhan, para penatua-penatua dapat terus mendedikasikan pelayanan mereka untuk kemuliaan nama Tuhan dan memajukan gerejamu. Kami berdoa ya Tuhan untuk juga seluruh proses vaksinasi yang dijalankan oleh klinik Gria Kasih Indah yang sudah mulai dijalankan kemarin. Kiranya di dalam semua proses ke depan semakin banyak hal yang menjadi baik adanya, dan juga upaya ini dapat menjadi peran serta untuk mempercepat imunitas kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang menolong setiap tenaga-tenaga kesehatan di dalam pelayanan-pelayanan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk mereka yang sedang bergumul dengan kondisi karena terinfeksi COVID-19 di berbagai tempat isolasi, rumah sakit, maupun juga di dalam perawatan yang mesti dijalankan. Tuhan, biarlah Engkau yang terus menguatkan dan menolong mereka untuk berjuang. Dan untuk keluarga-keluarga yang mendampingi dan setiap dokter suster yang merawat. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang bergumul dengan sakit yang lainnya. Kiranya Engkau terus yang menolong dan menopang mereka. Kami berdoa, membawa dalam doa kami ini untuk saudara-saudari kami yang sedang berada dalam pergumulan kondisi kesehatannya. Untuk Ibu Damayanti dalam proses kemoterapi yang dijalankan. Untuk anak kami Samuel, cucu dari Bu Meliana di rumah sakit, untuk semua proses pemulihan dan pengecekan ke depan agar berjalan baik. Kami berdoa untuk Ibu Angel, biarlah kiranya semakin stabil kondisinya, sehingga dapat kembali pulang ke rumah dengan berkumpul dengan keluarga kembali. Kami berdoa untuk Ibu Lili dan Pak Haryanto dalam perawatan mereka di rumah sakit karena COVID. Mari Tuhan, Engkau yang kiranya memberikan pemulihan, kesehatan, dan terutama semangat serta damai sejahtera kepada mereka dalam menjalani perawatan. Juga kami berdoa untuk Pak Handaya, untuk Tirta, untuk juga istrinya Febri serta Owi, dan seluruh keluarga, juga Ibu Mila. Tuhan yang Maha Kasih, dalam pergumulan keluarga ini dengan COVID, biarlah kiranya Tuhan Kau yang terus menolong dan menguatkan. Tuhan berikan kesehatan kepada Bu Mila dalam merawat dan mendampingi keluarga, agar juga ia memperoleh kekuatan dari Tuhan. Tuhan sertai kiranya seluruh makanan, minuman, vitamin, agar semuanya menjadi kesehatan bagi keluarga mereka. Tuhan, kami menaikkan doa-doa kami di hari ini, karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau mendengar setiap doa dan menjawabnya. Dan biarlah kami terus percaya bahwa Engkau adalah sumber kekuatan kami. Dan di hari ini kami siap ya Tuhan, untuk kembali merasakan dan menggunakan kekuatan yang Engkau beri kepada kami untuk menjalani hari kami, dari pagi sampai malam nanti, bahkan dalam sepanjang hari-hari kami ke depan. Teruslah Tuhan, teruslah berikan kekuatan bagi kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Dan hari ini, mari kita jalani hari kita bersama dengan kekuatan yang Tuhan beri. Dan kita siap menghadapi hari kita. Salam 3S, sehat, semangat, sukacita. Tuhan memberkati.